dengan NIM 2274201233. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Teresia Sinaga dengan NIM 2274201243. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizal dengan NIM 2274201213. Perkenalkan, nama saya Desire Elia dengan NIM 2274201304. Baik, perkenalkan, nama saya Riris Novi Jalisa dengan NIM 22742013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama mengenai pengertian perusahaan dan hutang perusahaan. Yang kedua yaitu mengenai klasifikasi bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perusahaan dan hukum perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan hukum perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba atau penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Yang kedua yaitu klasifikasi bentuk perusahaan itu ada dua, yaitu perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum mempunyai subjek hukum berupa perusahaan itu sendiri. Hartanya pun dipisahkan sebagai harta perusahaan, bukan milik pribadi. Contohnya itu ada PT, ada koperasi, dan juga yayasan. Sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum itu adalah perusahaan yang menjalankan usahanya secara perorangan atau persekutuan tertentu. Contohnya itu ada persekutuan perdata, ada CV, dan juga firma. Begitulah penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik perusahaan yang tidak berbadan hukum, seperti karakteristik persekutuan perdata. Yang pertama, adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan seperti uang, barang, dan peralatan usaha, atau keahlian tertentu. Yang ketiga, tujuannya untuk membagi keuntungan atau manfaat dari hasil usaha yang dilakukan bersama. Yang keempat, tidak ada pemisahan antara harta pribadi para pendiri. Yang kelima, tanggung jawab para sekutu bersifat tidak terbatas. Dan yang terakhir, persekutuan perdata bukan merupakan badan hukum. Yang kedua yaitu karakteristik firma. Karakteristik firma yang pertama yaitu tanggung jawab tidak terbatas. Semua sekutu bertanggung jawab penuh secara pribadi dengan harta pribadinya atas uang dan kewajiban firma. Yang kedua, pengelolaan bersama. Setiap sekutu berhak untuk mengelola dan menjalankan perusahaan secara aktif, kecuali ada kesepakatan lainnya. Yang ketiga, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan firma dibagi berdasarkan kesepakatan antara sekutu, biasanya sebanding dengan kontribusi modal atau perjanjian yang telah ditetapkan. Yang keempat, nama perusahaan. Firma sering menggunakan nama salah satu atau beberapa sekutu dalam nama perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, tidak berbadan hukum. Sama seperti persekutuan perdata, firma juga tidak memiliki status badan hukum yang sama. Yang terakhir yaitu karakteristik CV atau persekutuan komanditer. Yang pertama, pendirian CV dapat didirikan oleh dua orang atau lebih dan hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, sekutu. CV terdiri dari dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif mengelola perusahaan, sedangkan sekutu pasif menanamkan modal. Yang ketiga, modal. Modal pendirian CV tidak ada batasan minimal dan berasal dari sumbangan para anggota. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan, termasuk utang piutang. Sekutu pasif bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian awal. Yang kelima, kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang keenam, waktu.
CV tidak terbatas waktu kecuali adanya perjanjian khusus. Yang ketujuh, pengelolaan. CV memiliki keleluasaan dalam mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan para anggotanya. Yang ke-8, pendirian. Proses pendirian CV relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan PT. Yang terakhir yaitu pajak. CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non-objek PPh. CV juga memiliki kelebihan lain seperti mudah mendapatkan kredit pinjaman, nama perusahaan bisa sesuai keinginan, pengambilan keputusan yang lebih cepat dibandingkan PT, dan perubahan akta yang lebih mudah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses hukum pendirian dari ketiga perusahaan tersebut. Pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata. Permohonan pendaftaran pendiri CV, firma, dan persekutuan perdata diajukan oleh pemohon kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui sistem administrasi badan usaha. Permohonan pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus didahului dengan pengajuan nama CV, firma, dan persekutuan perdata. Pemohon mengajukan permohonan mengajukan nama CV, firma, dan persekutuan perdata kepada Menteri melalui sistem administrasi badan usaha. Nama CV, firma, dan persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut. Ditulis dengan huruf Latin, belum dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata lain dalam sistem administrasi badan usaha. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, dan rangkaian yang tidak membentuk kata. Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama. Format pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, firma, dan persekutuan perdata dari bank persepsi, nama CV, firma, dan persekutuan perdata yang dipesan. Permohonan pengajuan nama CV, firma, dan persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara, bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum hak asasi manusia. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang persetujuan pendirian nama, CV, firma, dan persekutuan perdata. Persetujuan pemakaian nama, CV, firma, dan persetujuan perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, paling sedikit itu ada 5. Yang pertama, nomor pemesanan, yaitu ada nama CV, firma, dan persekutuan perdata. Yang tahap keduanya itu ada nama CV, firma, dan persekutuan perdata yang dapat dipakai. Dan yang ketiga, tanggal pemesanan. Yang keempat, tanggal daluarsanya. Dan yang kelima itu yaitu kode pembayarannya. Jadi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua ini hanya untuk satu nama CV, firma, dan persekutuan perdata. Permohonannya pendaftaran pendirian CV, firma, dan persekutuan perdata harus diajukan oleh pemohon melalui sistem administrasi badan usaha. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus diajukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, firma, dan persekutuan perdata yang telah ditandatangani. Yang ketiga itu ada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama yang tadi dilakukan dengan cara mengisi format pendaftaran. Apabila pendaftaran pendiri CV, firma, dan persekutuan perdata melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua, permohonan pendaftaran pendiri CV, firma, dan persekutuan perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri. Selanjutnya, pengisian format
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, yaitu ada dua. Yang pertama itu pernyataan secara elektronik dari permohonan yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata telah dilengkapi. Dan yang kedua itu pernyataan dari koperasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, firma, dan persekutuan perdata. Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua ini, pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, firma, dan persekutuan perdata. Dokumen untuk pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata ini sebagaimana pada ayat kedua disimpan notaris. Yang pertama ada minuta akta pendirian CV, firma, dan persekutuan perdata, yaitu ada 4. Yang pertama itu kita buat identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaannya. Yang kedua itu menanyakan kegiatan usahanya. Yang ketiga kita harus bertanya apa hak dan kewajiban para pendiri. Dan yang terakhir jangka waktu CV, firma, dan persekutuan perdata. Dan yang kedua itu ada fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap, CV, firma, dan persekutuan perdata. Nah, penjelasannya pemohonan wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan format pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah diusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohonan bertanggung jawab penuh terhadap format pendaftaran dan keterangan tersebut. Selanjutnya, yaitu adalah Menteri menerbitkan SKT CV, firma, dan persekutuan perdata pada saat permohonan diterima. Yang kedua, SKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Yang ketiga, notaris dapat langsung melakukan percetakan sendiri SKT CV, firma, dan persekutuan perdata menggunakan kertas berwarna putih A4 atau folio dengan berat 80 gram. Yang keempat, yaitu adalah SKT sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib ditandatangani dan diberi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan surat keterangan terdaftar ini dicetak dari sistem administrasi badan usaha. Selanjutnya itu adalah pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata. Yang pertama, permohonan perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata harus diajukan oleh pemohon melalui sistem administrasi badan usaha. Yang kedua, pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan. Yang kedua, kegiatan usaha. Yang ketiga, hak dan kewajiban para pendiri. Yang keempat, jangka waktu CV, firma, dan persekutuan perdata. Selanjutnya itu adalah perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata harus disampaikan oleh Menteri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris memuat perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata. Yang keempat, apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri. Selanjutnya yaitu adalah pengisian format perubahan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu pertama, pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata yang telah lengkap. Yang kedua, pernyataan dari koperasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, firma, dan persekutuan perdata. Yang ketiga, dokumen perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disimpan oleh notaris yang meliputi 1. Akta tentang perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata yang dibuat notaris. Yang kedua, notula rapat perubahan anggaran dasar CV, firma, dan persekutuan perdata dan keputusan
seluruh sekutu. Yang ketiga, fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh notaris. Dan yang terakhir, bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar CV firma dan persekutuan perdata. Yang terakhir, ketentuan mengenai penerbitan SKT pendirian CV firma dan persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berlaku secara mutandis terhadap penerbitan SKT perubahan anggaran dasar CV firma dan persekutuan perdata. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.